dilakukan oleh ibu-ibu guru ya, terkait dengan pengembangan kurikulum, kemudian masuk di penggunaan bahan ajar dan media pembelajaran, lalu kemudian masuk juga di capaian pembelajaran peserta didik. Kali ini kita akan mendengar refleksi dari Suster Kepala terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila, mulai dari saat penyusunan tim sampai dengan penyusunan modul, kemudian penelitian kegiatan sampai kepada kegiatan puncak proyek. Mungkin itu, dan waktu selanjutnya saya berikan kepada Suster. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan men-sharingkan tentang kegiatan P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang terdapat di dalam kurikulum Merdeka. Nah, dari P5 itu ada 4 tema yang ditentukan oleh kementerian. Kita tidak bisa memilih itu, tetapi ditentukan oleh kementerian, yaitu tema pertama itu Aku Sayang Bumi, kedua Aku Cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, dan yang keempat itu Imajinasiku. Nah, kita masuk dalam kurikulum Merdeka ini, kita harus memilih salah satu dari tema itu. 4 tema itu kita memilih salah satu untuk kita laksanakan. Lalu dalam mekanismenya itu yang akan saya jelaskan di sini itu, pertama kita memilih tema. Dari kami ada pertemuan bersama, lalu kita memilih tema, dan waktu itu kan kebetulan 17 Agustus. Jadi pas hari kemerdekaan itu, dan kita memilih itu adalah Aku Cinta Indonesia. Nah, setelah kita sepakat untuk menentukan itu tema Aku Cinta Indonesia, lalu kita bertemu bersama ibu guru untuk menentukan mekanisme untuk berjalannya P5 itu seperti apa. Lalu pertama kita rapat bersama, lalu kita menentukan itu, dan di dalam itu kami ada hasil rapat itu bahwa kami menyepakati itu, pertama kami membuat lomba-lomba menjelang 17 Agustus, yaitu pemindahan bendera, dan dilaksanakan itu sesuai kesepakatan itu adalah 2 minggu, dan juga itu sudah ditentukan itu. Jadi lomba memindahkan bendera, makan kerupuk, dan itu hari-hari awal, dan juga pemutaran video tentang lagu-lagu kebangsaan, dan juga ada film-film kecil tentang kemerdekaan itu diputarkan, itu ditonton bersama, tidak di dalam kelas tapi kita sudah memasang itu LCD di luar, jadi mereka menonton bersama. Dan juga setelah itu kita menentukan itu, dan kita menentukan semua mekanisme yang akan kita lakukan itu, kita mengundang orang tua untuk komite untuk pembentukan tim pelaksanaan P5. Di dalam itu kita rapat bersama orang tua untuk menyampaikan itu, lalu orang tua merasa bahwa ini kegiatan yang baru, lalu kami menjelaskan, tapi sudah dari awalnya dalam pertemuan pertama bahwa kita itu masuk dalam sekolah penggerak, lalu jadi nanti ada program-program dari kementerian atau dari kurikulum baru ini yang akan kita laksanakan itu. Dan waktu itu saya menjelaskan akan ada proyek P5 ini, dan itu hasil dari rapat kami guru itu. Saya menyampaikan juga kepada orang tua, lalu kita diskusi bersama orang tua untuk menentukan itu seperti apa jalannya itu, lalu keterlibatan orang tua untuk dalam proses pelaksanaan itu. Jadi dalam rapat itu kami sudah sepakati bersama orang tua bahwa nanti pada hari hanya itu atau hari sebelumnya itu orang tua yang kalau tidak sibuk akan datang membantu kita di sini. Nah, dari hasil rapat itu dari dengan ketua komite dan itu, dan juga mama kami tidak libatkan dalam rapat orang tua murid itu, tapi
kami menjelaskan tentang maksud dari proyek itu. Dan dari proyek itu kami akan menghasilkan jadinya hasil karya anak itu. Lalu tetapi itu kami sudah bicara di dalam pertemuan guru, sehingga orang tua itu hanya menyambung saja dan mencari solusinya itu. Dan dari proyek itu kami membuat, yaitu satu itu kegiatan yang tadi sudah dilakukan untuk menjelang 17 Agustus. Yang kedua fashion show pakaian daerah, yang berikutnya lalu parade, dan juga makanan lokal. Makanan lokal itu nanti akan dipamerkan bersama, tetapi yang menjadi proses dalam pembelajaran selama 2 minggu itu adalah jagung bose. Bagaimana proses pembuatan jagung bose itu. Nah, dari situ dalam proses pembuatan jagung bose itu pertama kita perkenalkan lewat video, lalu diperkenalkan untuk praktek masaknya itu secara bersama di luar. Lalu anak-anak itu dipanggil, yang anak-anak yang kita sudah siap, yang bisa bicara, yang itu, sehingga mereka paham untuk menyampaikan proses-proses dari cara membuat itu jagung bose. Dan itu sampai pada akhirnya jagung bose itu dimasak, tetapi karena waktunya itu tidak cukup cukup lama, karena masak jagung bose ternyata, tapi waktu itu mungkin kami salah dia punya teknik. Sebenarnya waktu mau masak itu satu periuk itu harus sudah masak, sehingga waktu itu mereka bisa merasakan itu. Kendalanya di situ. Waktu itu kami langsung memulainya dari awal. Itu anak-anak jagung itu belum masak, anak-anak sudah pulang. Jadi anak-anak itu tidak sempat merasakan itu jagung bose. Jadi itu kendala dari teknik kami itu kurang. Maksud kita tidak memikirkan itu, tapi setelah berjalan itu baru kita bilang, oh coba kita buat seperti ini baik. Akhirnya mereka bisa merasakan bahwa jagung bose itu rasanya seperti apa. Nah, dari situ dari videokan dan lain-lain sebagainya itu sampai selesai. Tetapi makannya itu tidak terjadi. Nah, makannya itu terjadi waktu nanti akhir dari itu, tetapi ada juga itu. Lalu yang kedua, pakaian adat, pakaian daerah. Lalu pakaian daerah itu juga kami memilih NTT, tetapi karena anak-anak di sini bukan hanya anak-anak NTT, jadi kami memberikan kebebasan kepada orang tua untuk mengenakan pakaian adat itu sesuai dengan daerah asalnya masing-masing. Jadi ada yang dari Flores, ada yang dari kita sampai dari Jawa, Jakarta itu ada, dan dari Batak. Maksudnya dari luar itu ada Batak itu beberapa, dan Jawa itu juga ada. Dan itu mereka mengenakan pakaian daerah sekalian juga pengenalan. Lalu kita memutarkan untuk pengenalan pakaian daerah, kita memutarkan juga video, lalu perkenalan pakaian adat itu secara langsung kepada anak-anak. Jadi dengan cara fashion show tadi, mereka ada hari-hari fashion show yang kita laksanakan, dan pada akhirnya nanti itu waktu puncaknya itu kita tinggal paradenya saja. Terus dalam pelaksanaan itu juga ada rewardnya. Ya, maksudnya setelah itu dilaksanakan pasti akan ada yang terbaik yang itu, sehingga tapi tidak semua anak kita sudah memikirkan nanti ada kecemburuan, ada apa itu, sehingga semua anak itu mendapat pin sekolah penggerak itu yang akan dikenakan, lalu ada medalnya, sehingga semua anak itu dapat, dan juga hadiah kecil yang untuk mereka bawa pulang. Lalu ada juga piala itu sebagai motivasi saja, supaya ada orang tua atau ada anak yang berpikir, oh pasti lain kali itu saya mesti lebih bagus lagi, atau orang tua lebih mempersiapkan, atau kita juga harus guru dan yang pihak sekolah juga mempersiapkannya itu secara baik-baik. Nah itu, dan dari itu juga kami tidak, maksudnya itu ada hal-hal yang baik itu adalah ada kolaborasi antara orang tua dan yang
juga menjadi apa namanya, itu keterlibatan, maksudnya keterlibatan dari orang tua itu sangat tinggi, sehingga kita guru itu ternyata kita guru kita tinggal memanage saja atau mengarahkan saja seperti apa, karena orang tua sudah pada paham toh itu, sehingga waktu itu kita tidak terlalu kesulitan untuk soal makanan atau pakaian untuk mau dipamerkan itu dalam hal pakaian adat itu kita ada pameran atau pajangan pakaian daerah itu orang tua banyak yang membawa pakaiannya itu untuk dipajangkan itu, atau ada yang dari macam-macam, ada yang dalam bentuk gaun atau apa itu. Dan kita juga punya, sekolah punya juga punya, sehingga juga kita bisa pajangkan di situ dalam ukuran anak-anak, dewasa, sampai itu laki-laki dan perempuan. Dan tetapi yang bagusnya itu mereka lihat langsung, sehingga anak yang dari itu mereka langsung dengan waktu fashion show itu kan kayak dari Batak kan dia tidak mungkin tahu itu dari Batak dengan dia pun kata horas dan itu, lalu kita mau menyampaikan kepada anak bahwa ini bukan NTT, dia dari daerah lain, dari Batak, dan dengan pakaiannya itu, dan yang dari Jakarta itu ada itu. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat mendukung sekolah. Sehingga ke sekolah kita dari sumber dananya itu memang dari BOP kinerja, tetapi juga kalau kita mau hitung-hitung itu tidak cukup. Jadi orang tua yang terlibat untuk mengadakan sumbangsi dari orang tua, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Dan pada hari yang terakhir kita jalankan selama 2 minggu, tetapi kan hitungnya 10 hari. Pada hari Sabtu itu, karena itu juga hari yang baik untuk kita berkumpul bersama orang tua dan anak. Dan waktu itu juga dalam rapat kami itu kita sudah menentukan siapa-siapa yang akan diundang. Itu juga orang tua tahu siapa yang akan diundang dan siapa yang akan jadi. Di kita berbagi peran. Jadi waktu itu ditentukan bahwa ketua komite yang akan jadi mewakili orang tua untuk memberikan sambutan. Saya sebagai kepala sekolah dan MC kita minta juga dari orang tua murid, dan itu semua saya rasa sesuatu hal yang bagus, karena kalau setiap tahun diadakan itu berarti keterlibatan orang tua itu beberapa kali dalam proyek, dan dalam itu juga kita menghasilkan. Sebenarnya jagung bose kami itu akhirnya kami yang masak sudah yang nanti hari-harinya itu, lalu orang tua ada yang membeli itu jagung bose itu. Dan ya kami juga berterima kasih karena dalam proyek ini sehingga kami juga bisa mengundang kadis pihak mitra mitra pemangku kepentingan itu untuk hadir menyaksikan proyek itu. Dan memang mungkin dari awal ini baru pertama, tapi kan nanti kalau ke depan pertama memang kita tapi kalau 2 minggu kayaknya tidak cukup. Kendalanya kami itu tidak cukup karena waktu memvideokan, dan kita harus memvideokan itu. Jadi waktunya itu tidak cukup. Tapi kalau nanti dan juga kita masih raba-raba, sehingga kita memanage-nya itu kurang bagus, kurang terlalu masuk begitu. Jadi setelah itu nanti kita evaluasi, dan akhirnya pada hari terakhir itu yang kita pamerkan bersama itu dan disaksikan oleh dinas dan lain-lain. Dan hasilnya itu kami juga belum untuk evaluasi sih, kami belum bertemu kembali orang tua itu untuk kita, tapi dalam hal komunikasi setelah mama mereka pulang dan mereka beres-beres itu, kita langsung kayak wawancara sedikit. Saya tanya-tanya sedikit orang tua bahwa itu tuh mereka juga merasa bahwa itu bagus, nanti ditingkatkan, tapi keterlibatan orang tua itu yang mereka mau jadi itu seperti itu. Kalau untuk penilaian apa semua itu wawancara langsung orang tua, lalu kita guru yang berevaluasi, lalu video dan foto bersama.
Jadi seperti itu kegiatan P5. Lalu hasil dari P5 itu adalah penjualan proyek itu adalah apa ini, jagung bose itu. Tapi juga sedikit karena waktu itu kami juga sudah perasaan dari orang tua kan mereka juga sudah sumbang banyak kan. Jadi itu. Tetapi nanti ke depan kita akan mengatur itu sebaik mungkin ya, dan kita memilih itu yang mana yang menjadi minat tuh. Minat orang tua dan minat anak. Iya. Sehingga kita kayak kemarin saya juga untung saya hadir di, maksudnya ada undangan itu keberuntungan kalau kita hadir itu kita belajar dari sana. Dari Kanusa itu bagus karena dia punya produknya itu banyak, lalu dia punya hasil itu Hasil yang ada. hasilnya itu yang, tapi yang menjadi minat itu adalah es itu es buah dari Sabuah. Itu tuh semua itu ya habis untuk kami dengan mama juga masuk pertama, kalau tidak itu tidak dapat. jadi itu saja hasil dari P5 kami. Terima kasih Mama. Oke, baik, Mama Susan, selamat siang para guru. Saya akan men-sharingkan sedikit tentang P5, proyek penguatan profil Pancasila yang telah kami laksanakan di sekolah kami. P5 ini kami sudah merencanakannya pada tahun ajaran baru, dan kami mengambil 2 topik besar, yaitu topik pertama itu Aku Cinta Indonesia dan juga Aku Sayang Bumi. Dan kami baru melaksanakan 1 topik, yaitu Aku Cinta Indonesia, dan kami ambil tema khusus itu tentang produk itu pengolahan lontar. Nah, sebelum itu kami sudah programkan di program sekolah. Setelah diprogramkan di program sekolah pada tahun ajaran baru, kami sosialisasikan kepada orang tua bahwa nanti kita dalam semester ini kita akan ada namanya proyek pelajar Pancasila dengan tema lontar. Nah, setelah itu setelah kami sosialisasikan bersama para guru, membuat modul ajar dan juga kami membuat peta konsep. Setelah itu baru kami menyusun dalam bentuk RPPH. Dan kegiatan ini kami ambil 2 minggu, itu kami tentukan pada bulan Oktober. Nah, sebenarnya puncaknya itu kami rencana di tanggal 28 Oktober karena di situ pada hari raya Sumpah Pemuda. Tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa memungkinkan, jadi kami geser, majukan kami mundur di tanggal 12 November. Nah, untuk memperlancar kegiatan proyek pelajar Pancasila itu kami membentuk tim. Nah, kami bentuk tim itu di warga satuan sekolah ini. Itu pertama-tama itu kami bentuk tim bersama komite belajar, komite sekolah dan juga orang tua murid, beberapa orang tua murid. Nah, dan itu dituangkan dalam bentuk SK. Dan kami juga langsung merencanakan anggarannya untuk dituangkan di dalam RAPBS sekolah kami. Itu di mana anggaran ini juga diambil dari BOP kinerja. Nah, kami juga sebelum menerapkan P5 ini juga kami survei dulu tempat untuk melaksanakan proyek ini supaya pada saat pelaksanaan itu kami sudah pasti. Jadi kami mengunjungi beberapa tempat untuk mengadakan proyek ini, yaitu kami kunjungi 1 tempat itu pembuatan gula merah di Lasiana, lalu di pembuatan sopi tuak manis itu dekat di Kelurahan Molava ini. Lalu kami juga mencari-cari bahan-bahan yang mendukung untuk proyek kami ini. Nah, sebelum masuk proyek pada pemanfaatan dari pohon lontar itu, para guru sudah menyusun RPPH-nya, dan di situ awal-awalnya itu mereka menyusun itu untuk kegiatan belajar itu, yaitu mengamati dulu tentang apa itu pohon lontar. Jadi sebelum masuk pada pengolahan dan pemanfaatan dari pohon lontar itu, guru-guru membuat RPPH bagaimana apa itu pohon lontar, bentuk-bentuk pohon lontar itu seperti apa, ada apa saja di pohon lontar, dan guru-guru bersama anak-anak
ada satu hari juga mereka langsung pergi ke tempat lontar itu sendiri. Kebetulan kami ambil pohon lontar ini juga sesuai dengan karakteristik sekolah kami, di mana dituangkan dalam kurikulum bahwa di sekitar sekolah kami ini pohon lontar menjadi sumber belajar bagi kami. Dan makanya para guru bersama anak-anak langsung menuju ke pohon lontar. Ini loh pohon lontar, lalu ada daun-daunnya, dan bahkan ada Ibu Dina membawa daunnya lontar itu seperti apa, karena setiap kali tanya pohon lontar itu pohon apa, mereka menjawab pohon kelapa. Ya, jadi berarti anak-anak belum mengetahui, kita belum mengetahui pohon lontar atau belum membedakan pohon lontar yang mana dan pohon kelapa yang mana. Jadi makanya dibawa langsung ke sana karena ada perbedaan jauh sekali pohon lontar dan pohon kelapa. Dan mereka sangat senang sekali, dan di sana banyak pertanyaan yang muncul dijawabin oleh guru-guru dari itu. Jadi setelah mereka belajar tentang pohon lontar, setelah itu baru kami belajar tentang manfaat-manfaat dari pohon lontar itu sendiri. Manfaat pohon lontar itu ya kami mengambil beberapa saja kegiatan, itu pembuatan gula merah, lalu pembuatan tuak manis, ada teng-teng, pembuatan teng-teng, lalu bolu sebuah dan juga es buah sebuah. Nah, ada 5 kegiatan ini, lalu kami langsung praktekkan langsung bersama anak-anak. Itu yang gula merah itu kami bersama mereka mengunjungi ke tempat pembuatan gula merah, dan di sana itu kami gunakan 1 hari full. Jadi setiap kegiatan yang 5 kegiatan yang kami ambil itu kami lakukan 1 hari full. Tapi sebelumnya itu guru-guru sudah mengajarkan, sudah memberi gambaran tentang pembuatan gula merah itu apa saja yang digunakan. Nah, jadi pada saat praktek mereka sudah tahu. Jadi pada saat komunikasi atau berdiskusi dengan mereka bisa menjawabnya dan mereka bisa mengetahuinya. Nah, itu. Dan puncak dari proyek Pancasila itu pada tanggal 12 yaitu kami membuat pameran. Jadi apa yang sudah mereka pelajari itu kami membuat produknya. Jadi produknya itu dipamerkan. Jadi ada 2, karena berkaitan dengan Aku Cinta Indonesia, masih berkaitan dengan budaya. Jadi kami kaitkan dengan budaya itu dengan penampilan tarian budaya dari anak-anak, itu tarian budaya NTT, dan juga dengan itu pameran produk-produk itu. Dari kegiatan yang kami lakukan, dan kegiatan pada saat puncaknya itu kami bukan sendiri, tapi kami melibatkan semua orang tua dan juga pemerintahan setempat, Bapak Camat, Bapak Kadis, fasilitator, pengawas, dan ketua yayasan dan lainnya kami undang untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan sampai terakhir kegiatan itu berjalan dengan baik dan anak-anak menampilkan dengan baik. Ya, itu yang selama ini yang kami lakukan untuk proyek. Lalu di lain itu kami melihat ada tantangan atau kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan proyek itu. Kelemahan itu mungkin pada saat memang waktu itu kami sudah merencanakan ada anak-anak, mempersiapkan mereka untuk menjelaskan, karena pada saat yang penampilan itu supaya satu orang menjelaskan cara membuat kue bolu sebuah, satu orang cara membuat gula merah. Jadi sudah menyediakan mereka, sudah mengajarkan mereka, jadi mereka hafal. Tapi kenyataannya dalam proses memang pada saat itu anak-anak tahu, anak-anak mereka cerita, tapi setelah berjalannya waktu mungkin karena banyak kegiatan, jadi mereka sudah lupa, jadi mereka ingat paling-paling sedikit saja begitu. Jadi itulah kelemahannya, bahwa kami mengadakan banyak kegiatan tapi tidak betul-betul serap dan betul-betul mengerti dan hafal oleh anak-anak. Ini yang masukan buat untuk kami, supaya ke depannya itu mungkin kami rencanakan 1-2 kegiatan saja, tapi betul-betul anak-anak itu betul meresap di hati mereka, mereka bisa mengeksplorasi, mereka bisa menjelaskan apa yang telah mereka lakukan. Jadi itu yang kami lihat kelemahannya di situ. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan refleksi untuk kegiatan hari ini, di mana hari ini kami berterima kasih karena sudah didampingi oleh Ibu
fasilitator Mama Susan, di mana hal-hal yang perlu kami kembangkan di lembaga yang berkaitan dengan 4 topik besar, yaitu pengembangan kurikulum operasional sekolah. Kami sudah menyusun kurikulum dan sudah melakukan pemetaan dari elemen dan setiap CP dari setiap elemen itu, dan memetakan tujuan pembelajaran dari setiap CP dari 3 elemen untuk kegiatan intrakurikuler, dan juga semuanya sudah berjalan selama 14 minggu untuk kegiatan intrakurikuler dengan topik-topik yang kami sudah tentukan. Dan selama 3 minggu kami melaksanakan kegiatan proyek penguatan forum pelajar Pancasila dengan tema Aku Cinta Indonesia, dan semua itu sudah dilakukan dengan baik oleh lembaga TK Negeri Kelapa Lima. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan alat ajar. Untuk di TK Negeri Kelapa Lima, penggunaan alat ajar pertama berkaitan dengan media. Kami menggunakan media-media bahan alam yang kami pakai di lembaga untuk kegiatan pembelajaran. Untuk penggunaan TIK, guru juga sudah melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan TIK yang ada di lembaga kami. Untuk proyek penguatan pelajar Pancasilanya sudah dilakukan, dan pembelajaran sesuai dengan tahapan CP dari 3 elemen pun kami sudah lakukan sesuai dengan ini yang kami sudah susun di dalam kurikulum operasional TK, dan sudah dilakukan juga oleh guru-guru dalam menyusun modul ajar. Dari modul ajar itu dituangkan ke RPP yang dilaksanakan setiap hari, dan di dalam RPP itu juga dilaksanakan penilaian. Di dalam penilaian itu pun menggunakan nilai anak sesuai dengan apa yang muncul pada anak, sehingga benar-benar penilaian itu konkret, tidak otentik dengan apa kegiatan yang anak lakukan. Jadi benar-benar penilaian itu berjalan sesuai dengan kemampuan yang muncul dari anak berdasarkan pembelajaran yang didesain oleh guru berdasarkan minat anak. Terus yang kami rasakan untuk kegiatan hari ini sangat senang, karena dari yang tadinya kami belum paham tentang kurang paham tentang pembelajaran berdiferensiasi di komunitas praktisi satuan PAUD, kami juga sudah berdiskusi untuk boleh merubahnya pada semester 2, dan hari ini dikuatkan oleh Ibu Fasilitator bahwa benar pembelajaran itu harus berdiferensiasi, di mana semua topik ini media yang disiapkan oleh guru harus bervariasi, sehingga kegiatan yang ditampilkan oleh anak itu tidak sama tetapi berbeda-beda sesuai dengan minat anak. Terus yang menjadi kesulitan ketika kami mengikuti refleksi hari ini tidak ada, tetapi ada sedikit kesulitannya kami itu di penggunaan IT tadi, yang berdasarkan kita sudah melakukan ini tidak lanjut, tetapi karena satu dan lain hal virus di laptop tiba-tiba hilang, itu merupakan satu kesulitan kecil tetapi sangat fatal, dan kami akan merubahnya ke depan. Hal yang kami dapatkan dari sesi ini adalah kami dapat menambah wawasan pikiran tentang bagaimana kami merefleksi satuan PAUD kami di posisi yang mana, dan kami merefleksi hari ini kami masih membutuhkan pendampingan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran di mana yang berpihak pada minat murid, dan guru harus kreatif dalam menyediakan media-media pembelajaran yang banyak kepada anak, sehingga memberi kesempatan dan ruang kepada anak untuk anak bisa memilih dan menggunakan media tersebut dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih.